Eh, Waktu itu saya benar pulang dari Bogor pada tanggal 28 atau 29 Februari. Lalu sampai di sini tanggal 1. Setelah berapa hari, mulai tanggal saya lupa tanggal belasan atau sudah hampir 20. Sudah hampir 20 saya demam. Lalu sempat menggigil, batuk sedikit. Cuma karena vertigonya, saya awalnya vertigo. Setelah vertigo, mentor saya bilang, kamu bawa ke UGD aja di Rumah Sakit Siloam. Akhirnya setelah sampai Rumah Sakit Siloam, mereka melakukan beberapa observasi, akhirnya dinyatakan sebagai PDP kalau tidak salah, PDP. Lalu dirujuklah ke rumah sakit ini. Hari Selasa saya lupa tanggalnya, hari Selasa. Lalu setelah dirujuk sini, yang nggak tahu saya akan 17 Maret itu. 17 Maret itu hari Selasa, dibawa ke sini. Lalu saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh rumah sakit. Saya nggak tahu kapan akan sembuh. Saya nggak tahu kapan akan keluar. Masa-masa penantian saya kan belum tahu saya positif atau negatif. Sebetulnya masa-masa penantian itulah rasa yang paling besar sebelum saya mengetahui bahwa saya negatif atau positif. Sehingga tangisan haru ada di masa-masa sebelum saya dinyatakan positif. Ketika saya dinyatakan positif tanggal 26 Maret, saya sudah siap, saya sudah merasa siap karena semua hal sudah dilalui sebelum saya dinyatakan positif. Tapi saya mau meralat sedikit dok, saya nggak berjuang sendirian, saya berjuang dengan para dokter, saya berjuang dengan para perawat, saya berjuang dengan jemaat saya. Saya bertugas di GPIB Ebenezer. Saya bertugas di sana, sempat melakukan kontak dengan mereka, tapi puji Tuhan mereka sangat kooperatif terhadap anjuran dinas kesehatan. Mereka langsung mengisolasi diri, memeriksakan diri, ada obat yang diminum dan sebagainya. Dan dukungan itu adalah support mereka adalah hal yang terbesar. Mendoakan saya, tidak ada yang menjauhi. Saya sungguh bersyukur berada di jemaat ini. Dan setelah itu saya bisa lalui hari-hari dengan baik. Apapun yang saya butuhkan di rumah sakit ini terpenuhi oleh para perawat yang kalau misalnya saya sakit perut dikasih obat, saya sakit vertigo dikasih obat. Jadi penanganannya bukan hanya tentang COVID-nya, tetapi tentang sakit yang saya derita juga. Lalu dukungan dari semua teman-teman yang mendoakan itu menjadi kekuatan yang besar bagi saya sehingga sampai saat ini saya bisa sembuh. Terima kasih banyak. Selama di isolasi saya diperbolehkan menggunakan handphone. Dan di rumah sakit, di dalam isolasi juga AC, lalu TV juga disediakan sehingga tidak terlalu membosankan. Dan saya juga tidak punya sakit yang parah sehingga saya masih bisa jalan sedikit-sedikit, tapi nggak bisa terlalu olahraga banyak karena masih infus. Sorry tadi pertanyaannya? Apakah pernah sesak napas atau apa betul. Di dalam sana? Baik, sebelum saya dinyatakan positif. Yeah. Yang tadi saya ceritakan sebelum saya dinyatakan positif itu adalah masa-masa yang paling sulit bagi saya untuk bisa menerima apakah saya positif atau negatif karena ini berkaitan dengan orang lain bukan hanya tentang diri saya. Sehingga suatu malam saya merasakan sesak, tapi saya rasa ini bukan karena sesak sesak karena sakit, tapi saya merasakan sesak karena semakin dekat waktunya saya dinyatakan positif atau negatif dan semakin dekat rasanya saya dengan hal yang positif COVID-19 ini. Jadi rasa sesak itu ada karena ada kekhawatiran dalam diri. Tapi puji Tuhan semua jemaat yang mendukung itu menjadi kekuatan sehingga paginya saya bangun, tubuh saya seolah-olah penuh dengan kekuatan. Gak ada lagi rasa sakit, gak ada lagi rasa bimbang, gak ada lagi rasa itu. Karena itu hanya satu malam saja saya merasakan demam dan rasa sesak itu hanya di malam itu saja, hanya satu malam saja. Sisanya ya saya sakit vertigo, jadi agak mutar, itu yang membuat saya agak kurang bisa bergerak begitu. Pagi tadi saya bangun, sebetulnya saya belum dapat informasi dari dokter ataupun dari rumah sakit, tetapi entah di grup-grup WhatsApp ada yang menyatakan bahwa Ergon, puji Tuhan engkau sembuh. Nah, saya belum dapat apa-apa dari rumah sakit, jadi agak simpang siur. Sehingga saya pikir teman di sebelah saya, kamar di sebelah,
yang sudah lebih lama dari saya, kayaknya dia yang akan negatif. Tapi ya sudahlah, mau positif negatif saya tetap jalani dengan sukacita. Jadi ini semacam bukan keluar dari gua singa. Saya merasa keluar dari tempat yang indah. Saya merasakan perawatan para suster yang tetap care, tetap peduli, tetap memperhatikan. Saya keluar dari itu semua. Sebetulnya bukan keluar dari gua singa, tapi keluar dari zona yang nyaman di tempat ini. Begitu kira-kira. Saya selama di dalam hanya bisa membaca di internet, nggak tahu apa kebenarannya. Tapi yang saya alami juga, virus ini memang nggak tahu, nanti dokter mungkin boleh nanti konfirmasi. Virus ini nggak jauh lebih besar dari virus demam berdarah. Itu kan karena dengue kalau nggak salah. Itu atau dengan HIV yang benar-benar menekan sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini COVID-19 nggak terlalu besar menurut saya. Hanya memang yang yang kalau orang yang rentan, orang tua, orang dengan penyakit, kalau sistem imunitasnya buruk pasti dia akan lebih buruk keadaannya. Sehingga orang yang sehat-sehat saja, saya baca juga bisa walaupun dia terinfeksi bisa dirawat di rumah gitu, Dok ya. Yang pasti dia bisa merawat diri di rumah dengan makan yang cukup, hidup yang baik, terus obat-obat atau vitamin begitu. Jadi kekhawatiran pasti ada. Saya nggak bisa menafikan bahwa jangan khawatir, jangan takut. Kekhawatiran itu pasti ada dalam diri saya dan juga orang-orang yang sudah dianggap ODP, PDP, dan kalau di atasnya PDP itu namanya OTG, orang tanpa gejala, seperti itu. Jadi bukan saya nggak mengatakan jangan khawatir, tetapi kelolalah kekhawatiran itu. Jangan sampai kita kalah dengan kekhawatiran itu, lalu kita menganggap bahwa kita adalah orang yang sakit parah. Sebetulnya ini adalah sakit yang bukan, saya nggak bilang biasa juga, tapi yang tidak terlalu berpengaruh terhadap orang yang tubuhnya tetap sehat. Tetapi saya anjurkan memang harus isolasi diri karena memang orang tua sangat rentan. Orang tua sangat rentan. Saya sadari itu karena ada orang tua juga di sebelah kamar saya itu perawatan intensif karena dia sudah tua. Begitu anjurannya. Saya sebetulnya satu ruang isolasi dengan mentor saya. Saya katakan Pendeta Henry Tamayala. Dia mentor saya adalah calon pendeta di gereja GPI Ebenezer, dan saya kontak erat sehingga kami berdua dinyatakan positif COVID-19. Dan sampai tadi, sebelum sampai tadi, sebelumnya kami komunikasi intensif. Dia selalu telepon saya walaupun sebelahan, tapi kami nggak boleh kontak langsung. Jadi hanya boleh teleponan setiap hari, kami saling menanya gimana, ada rasa sesak kah, sakit kah, nggak ada. Dan puji Tuhan dia juga baik-baik saja, sampai saat ini dia baik-baik saja, dan mohon doanya sehingga dalam berapa hari ke depan dia mendapat hasil yang konfirmasi yang negatif. Itu aja. Keempat. Nama lengkapnya Pak Ergon siapa, Pak? Ergon Pranata Peters. Ergon Pranata Peters. Umurnya berapa? Umur 26. Pak, pekerjaan pendeta? Calon pendeta ya, itu aja. Yang sembuh ini pasien nomor 4 sama Kasus 4 ya? Ini pasien 03 dong. Pasien yang sembuh kedua. Sembuh kedua. Oke. Yang pertama? Yang pertama sembuh, tetapi karena ada penyakit lain, beliau meninggal karena penyakit lain, Pak. Tapi beliau sembuh. Pak Ergon, satu lupa. Yang ngasih tahu pertama kali secara resmi bahwa Bapak negatif siapa ya? Ibu itu, Ibu Dokter Jen. Dokter Janet spesialis paru, Pak. Di sana sebagai apa, Dok? Saya ketua tim isolasi rumah sakit dengan provinsi, dan saya sebagai DPJP dokter penanggung jawab dari Pak Ergon. Pak Ergon, Dok ya.